Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat, tidak ada dalil, petunjuk, dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, maulid bid'ah. Masya Allah, antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bicara kehidupan akhirat sahabatnya, mungkin kita tidak tahu bagaimana ujung kehidupan kita nanti. Apakah kita di ujung akhir hayat nanti akan benar-benar berakidah dan bermanhaj yang lurus atau malah sebaliknya? Itu semua mengapa Rasulullah SAW selalu menekankan kita untuk selalu berdoa, yaitu ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kuatkan hati ini di atas agamamu. Nah, video kali ini sahabatnya saya akan mengklarifikasi sebuah video yang mana beliau ini adalah ustadz favorit saya ya, terus terang ini beliau dulu awal-awal hijrah sangat-sangatlah saya kagumi. Selain beliau ini mempunyai hafalan yang luar biasa, dan juga beliau ini sangat cerdas ya. Terus, apa yang beliau sampaikan itu lebih mudah dicerna dan gampang masuk ke dalam hati. Tapi sahabatnya sangat disayangkan setelah berjalannya waktu, dan beliau ini sudah mulai terkenal saya lihat ya. Itu pemahamannya berbeda dari apa yang dulu beliau sampaikan. Yang mana dulu beliau ini masih berakidah yang lurus dan bermanhaj yang lurus. Sebagai simak ya bagaimana video yang dahulu beliau sampaikan. Yang mana beliau ini masih berakidah dan bermanhaj yang lurus. Sekarang apa itu bid'ah? Kita bagi dulu pada dua bagian. Pertama secara bahasa dan istilah. Ini penting. Karena istilah ini memberikan batas. Mau dibatasi apa pengertian bid'ah ini? Apakah dalam pengertian urusan dunia atau dalam pengertian urusan agama? Kalau Anda ingin memahami bid'ah dalam urusan pengertian dunia, maka kalimatnya bisa netral. Tapi kalau Anda memahami urusan bid'ah dalam pengertian agama, maka ia boleh jadi memiliki pengertian yang tidak sama dengan paham sebelumnya. Mengerti sampai sini? Awas, awas ya. Nanti dalam agama pun akan dibagi lagi. Nanti kita akan masuk pada turunan. Sunnah misalnya. Nanti dalam turunan pengertian agama, sunnah bisa beda-beda lagi. Apakah sunnah dalam istilah fiqih? Apakah sunnah dalam istilah usul fiqih? Ataukah sunnah dalam istilah ilmu hadis? Anda akan temukan perbedaan lain antara sunnah di usul fiqih dengan sunnah dalam fiqih. Beda antara sunnah pengertian di fiqih dengan sunnah dalam ilmu hadis. Tapi kita kembalikan dulu ke sini, jika disebutkan bid'ah dalam pengertian istilah syariat, agama, maka yang dimaksudkan itu bukan seperti yang tadi dijelaskan. Karena ukuran penjelasan syariat mesti melihat keterangan pemberi syariat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diteruskan lewat Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau urusan syariat saya tidak bisa mengarang. Tidak bisa mengarang, tidak boleh. Mengarang hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, di syariat tidak. Ketentuannya lihat di Al-Quran, ataukah di penjelasan Al-Quran disebut dengan hadis. Baik, siapa yang menyampaikan hadis? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa pengertian bid'ah dalam urusan syariat sehingga kami bisa bedakan dengan pengertian-pengertian dunia. Sebab kalau Anda tarik pengertian dunia ke urusan syariat, bisa repot nanti ibadahnya. Karena semua boleh. Wah, itu salatnya pakai bahasa Arab. Orang Arab, saya mau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia saja. Allahu Akbar, baru. Itu bid'ah. Memang inovatif. Salah. Paham? Baik. Allahu Akbar. Udah kebanyakan kiri duluan. Saya mau kanan duluan. Allah. Kadang kaki naik dikit. Muncul lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia cuman kepalanya doang. Tangannya kemana? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Contoh. Kalau semua perkara urusan dunia ditarik ke dalam urusan agama, maka para ulama mengatakan setiap orang akan mudah melakukan dan mengerjakan apa yang ia inginkan. Maka tidak teraturlah urusan agama itu kemudian. Jelas di sini? Baik, turunkan ke sini. Kita akan bahas tentang turunan ini dengan menurunkan ayat-ayatnya. Boleh saya hapus dulu? Kita ambil yang paling sahih saja supaya mudah dipahami. Pertama Al-Bukhari. Kemudian hadis Muslim. Dua ini saja, nomor hadis 6259, nomor hadis 1718. Asar lebih 2 jam 3 menit. Asar kan 15.13, ya. Ini 17.18.
Kemudian di hadis Muslim juga, ini yang disebutkan bid'ah langsung, nomor hadis 867. Ya. Fokus. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Setelah itu baru nanti saya turunkan ayat-ayatnya. Saya mulai dari sini karena di sini kalimat bid'ah langsung disebutkan. Baru kemudian kita ke sini, ini sama substansi hadisnya, bahkan kalimatnya tidak ada bedanya. Baik, saya mulai dari sini. Ini sering dikutip kalimatnya oleh para khatib, khususnya di hari Jumat. Baik. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh, kalimat-kalimat yang paling benar, sifatnya mutlak kebenarannya, itu hanya Al-Quran, kitabullah. Maka mustahil ada kerancuan di dalamnya, maka kita tidak boleh meragukannya. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Awas. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan hal yang paling buruk adalah merekayasa, mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada petunjuk, dalil, dan atau contoh dari kedua sumber tadi. Lihat. Dan hal terburuk, wasyarrul umuri, hal terburuk dalam syariat itu bukan dalam urusan dunia. Nah, kita mulai bahasan kita ya. Jadi kalau dalam urusan dunia, bebas antum, silakan berinovasi. Tidak ada masalah. Mic misalnya, yang tadinya pakai kabel, sekarang tidak menggunakan kabel. Boleh. Ya. Apalagi ini sekarang besar, besok bisa jadi kecil. Ada yang nempel di telinga, ada yang macam-macam. Silahkan. Tidak ada masalah. Sekarang orang presentasi, itu touchscreen sudah nggak bawa handphone lagi. Di beberapa tempat sudah menggunakan lebih canggih lagi. Dia ada yang dilipat. Ya, dia ada yang seperti film. Yang dulu kita konika itu seperti itu, dia lebarkan seperti ini. Ada yang pakai sentuhan saja, layarnya nggak nampak. Macam-macam. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Tapi dalam urusan syariat, kata Nabi, jika ada seseorang mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara syariat yang tidak ada dalil, petunjuk, dan atau, kalimat ini mesti muncul, dan atau contohnya. Awas. Saya tuliskan ini pertama, saya garis bawahi. Dan saya katakan dari sekarang, dan tolong jangan dihapus yang ini ya. Ya. Semoga Allah kuatkan untuk tidak dihapus yang ini. Lihat, dalil dan atau contoh. Jika seseorang mengada-ngadakan dalam urusan syariat, tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada petunjuknya di hadis, tidak pernah dicontohkan misalnya, dan atau tidak ada contoh. Kalimat dan atau ini bisa jadi nanti contohnya tidak ada, tapi dalilnya ada. Maka ini punya hukum berbeda. Jangan sembarangan mengatakan kalimat nanti. Baik. Sekarang teruskan. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Awas, wa kullu bid'atin dhalalah. Muncullah kalimat bid'ah. Maka orang-orang yang mengadakan sesuatu dalam syariat tidak ada dalil, petunjuk dan atau contoh, maka Nabi menyebut langsung perkara itu, masalah itu dengan kalimat yang singkat, bid'ah. Ini. Bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap yang bid'ah dalam urusan syariat itu berpotensi menghadirkan kesesatan, sesat. Ini poinnya. Paham sampai sini? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau kita kemudian ingin pahami apa itu bid'ah dalam pengertian syariat, maka Nabi memberikan definisi. Kata beliau, segala hal yang diada-adakan dalam urusan syariat, ditarik dalam nuansa syariat, padahal tidak ada dalil, tidak ada petunjuk dan atau contoh sebelumnya. Mengerti sampai sini? Baik. Kalau dipahami, maka lihat konsekuensinya. Pertama, kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang diada-adakan bisa tersesat. Dhalalah itu bisa untuk pribadi, bisa untuk orang lain. Jadi kalau ada orang berkreasi dalam urusan syariat, berinovasi dalam urusan syariat, dia bisa tersesat, orang lain bisa ikutan sesat. Itu yang bahaya. Awas, hati-hati, itu yang sangat berbahaya. Dan yang kedua, setiap amal yang ia kerjakan dari hasil inovasi itu, maka langsung oleh Nabi diberikan penjelasan detil tanpa penafsiran. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 6259, hadis Muslim, nomor hadis 1718. Perhatikan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Maka siapa yang berkreasi, berinovasi, menghadirkan sesuatu yang tidak ada kaitan dengan urusan syariat kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Raddun bermakna mardud. Ditolak. Ditolak. Baik. Tolak sudah. Enggak ada hubungan. Tolak. Pisah.
Sesuatu yang ditolak terpisah. Bahkan kalimatnya raddun. Raddun itu kata para ulama hadis itu bermakna mardud. Mardudun. Raddun artinya mardud. Tapi kalau Anda belajar fikih lughah, ada kaidah mengatakan begini. Ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Kalau satu kalimat bertambah hurufnya, maka ini menunjukkan beda arti dari sebelumnya, mengalami perluasan dan perpanjangan. Ini tertolak, ini juga tertolak. Tapi kenapa kalimat tertolaknya tidak menggunakan mardud atau raddun? Kalau kalimatnya menggunakan mardud, itu artinya cara penolakannya lebih panjang, lebih halus. Jauh, 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 tidak langsung ditolak. Kadang-kadang basa-basi kayak orang melamar tapi tidak disukai. Tapi kalau yang ini, raddun, kalimatnya singkat, padat, cepat, menunjukkan sesuatu yang berlangsung dengan cepat tanpa basa-basi. Tanpa basa-basi. Raddun. Bapak, ada apa kemari? Mau melamar? Maaf Pak, sebelum datang saya kasih tahu dulu Pak ya, Bapak sudah tertolak. Sudah. Baik. Paham? Maka kalimatnya menggunakan raddun seakan-akan sebelum bahkan Anda menghadirkannya, Nabi sudah cepat menolaknya. Saya tidak akui. Ingat, kalimatnya bukan menggunakan mardun, tapi raddun. Raddun, fahuwa raddun. Maka kalau ada yang berinovasi dalam urusan syariat, saya tidak akan basa-basi kata Nabi. Kamu tertolak. Bahkan ketika dia hadir saat di akhirat nanti, hadisnya sahih. Terlihat seperti orang yang mengikuti Nabi, tapi begitu dekat-dekat kepada Nabi, tiba-tiba Nabi mengusirnya. Dan Nabi tidak pernah mengusir manusia dalam urusan kehidupan di muka bumi. Tanpa syariat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika di akhirat datang, kamu siapa? Oh begitu dekat, kamu bukan umatku. Pergi. Raddun. Di dunia amalannya tertolak, di akhirat keadaannya terusir. Itulah pelaku bid'ah yang diancam lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Alhamdulillah teman-teman sudah kita saksikan video yang saya sebutkan, video lama dari Ustadz Ahli Hidayat. Teman-teman bisa ya bandingkan dengan apa yang sering dikatakan oleh Ustadz Salafi atau yang dituduh Wahabi tentang ya larangan berbuat bid'ah. Dengan tegas Ustadz Ahli Hidayat menyampaikan begitu jelas ya dalil-dalil larangan yaitu melakukan bid'ah. Di antaranya ya yang sering disampaikan oleh Ustadz Salafi yaitu yang dituduh Wahabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, atau hadis yang dibacakan juga oleh Ustadz Ahli Hidayat ya Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Ini luar biasa teman-teman. Nah baik teman-teman, coba kita bandingkan sekarang dengan video yang baru-baru teman-teman, bagaimana pemahaman Ustadz Ahli Hidayat tentang masalah bid'ah. Baik teman-teman, ini dia videonya. Jangan seketika, oh ini maulid bid'ah, Masya Allah. Antum tuh bid'ah dari kepala sampai kaki. Ya. Saya luar biasa kesal. Kadang ada orang bikin perbandingan begini. Maulid Nabi, maulid. Zaman Nabi tidak ada coret. Zaman sahabat tidak ada coret. Zaman tabi'in tidak ada coret. Zaman ini ada. Oh, lalu diserupakan lah yang ikut-ikut ke sini. Antum kalau mengamalkan hukum seperti ini fatal. Zakat pakai beras. Zaman Nabi coret, zaman sahabat coret, ya, zaman tabiin coret, zaman ulama coret, zaman antum ada bid'ah antum. Nah teman-teman sudah kita saksikan ya video yang terbaru, termasuk terbaru ya beberapa tahun terakhir ini, tidak lama, yaitu pemahaman beliau tentang perkara bid'ah teman-teman. Sangat jauh berbeda dengan pemaknaan bid'ah yang sebenarnya sebagaimana pemahaman beliau yang lampau teman-teman. Apalagi beliau di sini yaitu ketika berbicara masalah zakat teman-teman, ini sangat fatal teman-teman. Beliau ya membuat sebuah ya di papan tulis ya, kemudian membuat dua bagian, satu bagian di sini dan satu bagian di sini. Ini yang masa Rasulullah dan yang ini di masa kita sekarang ini. Kemudian beliau memperumpamakan yaitu masalah zakat di zaman Rasulullah yaitu dengan gandum. Kemudian beliau mengatakan gandum dulu di zaman Rasulullah ada, di zaman saat ini tidak ada. Kemudian beliau mengatakan berarti bid'ah. Teman-teman, tidak seperti itu. Kalau masalah zakat, jelas Rasulullah bersabda secara umum, yaitu kita dianjurkan berzakat dengan makanan pokok yang biasa untuk kita makan teman-teman. Yaitu kalau di Indonesia ya dengan beras, atau di negara lain dengan makanan pokok apa saja diperbolehkan. Karena hadisnya perkataan Rasulullah yaitu berzakat dengan makanan yang biasa kita makan. Berarti secara umum makanan tempatan di daerah kita masing-masing. Nah ini dia perbedaan Ustadz Ahli Hidayat yang dulu dengan yang sekarang teman-teman. Ketika di masa lampau, Masya Allah Ustadz Ahli Hidayat sangat paham betul dan sangat detail memahami tentang perkara bid'ah. Namun anehnya ya di
di pemahaman beliau yang terakhir-terakhir ini, apa iya masalah zakat saja beliau berbeda atau tidak memahami tentang perkara bid'ah. Kok sampai beliau mengatakan kalau di zaman Rasulullah ada gandum, lalu di zaman saat ini tidak ada, maka bidah. Tidak, teman-teman. Kita berzakat dengan makanan pokok yang biasa kita makan, karena hadisnya umum. Nah, itu dia teman-teman sekelumit ya perbedaan antara Ustadz Ari Hidayat yang dulu maupun yang sekarang. Namun di sini teman-teman saya tidak bermaksud untuk ya memponis Ustadz Ari Hidayat seperti apa, tidak. Ya, tetap saya mendoakan seluruh kaum muslimin yang menonton video ini maupun di luar sana, wabil khusus Ustadz Ari Hidayat, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing beliau ya di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga memberikan hidayah bagi kita semua untuk ya terus berusaha berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ternyata di zaman salafus soleh belum ada yang berpendapat, berarti mau tidak mau kita butuh pada pendapat ulama setelahnya. Karena ternyata di zaman dahulu belum terjadi. Contoh misalnya, di zaman sekarang beras ada. Di zaman Rasul ada beras nggak? Zaman sahabat ada beras nggak? Adanya zaman sekarang. Nah sekarang kalau kita mau merujuk pendapat ulama dulu tentang beras, mana ada gitu kan? Karena beras adanya zaman sekarang. Wah, berarti mau tidak mau melihat pendapat ulama. Oh, ini dikiaskan dengan gandum ada di zaman Rasul SAW. Paham nggak tidak Pak? Maka kalau dikatakan misalnya Maulid Nabi ada zaman Nabi? Nggak ada. Zaman sahabat? Nggak ada. Zaman tabi'in? Nggak ada. Zaman sekarang ada. Sama dengan bid'ah. Betul. Karena mereka mampu melakukannya. Kalau beras, karena mereka tidak mampu melakukannya, tidak ada di zaman mereka. Paham tidak Pak? Bedakan dua masalah ini loh Pak. Menyamakan dua masalah ini sesuatu ya, menyamakan dua permasalahan yang tidak sama. Kenapa? Karena kalau tadi memang di zaman mereka mampu mereka melakukan. Pendorongnya ada tidak? Ada. Sementara beras nggak ada di zaman mereka. Gimana kita akan katakan berarti beras bid'ah dong? Oh, nggak bisa. Maaf ya, saya sedang membantah pendapat seorang ustadz masalahnya. Boleh-boleh aja dong membantah ya, selama dengan hujah nggak masalah kan? Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Selamat berpikir, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.